Karena semua orang berpikir gue mencuri cincin dan lain-lainnya gitu. Nah itu penting buat gue karena gue pengusaha, gue punya nama baik dan gue harus memikirkan nama itu gitu. Merasa bersalah gak? Tidak. Ya udah, kita terusin gitu. Pakai tersangka sekarang. Mungkin bisa dijelaskan, menggelar konferensi pers dalam rangka apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya nggak resmi banget ya. Maksudnya gue berpikir adalah ini kan udah penutupan 2021 dan gue mau semuanya ditutup di tahun ini. Gue mau nanti tahun 2022 gue memulai suatu hal yang baru, melakukan hal baru dan tidak mengurusi hal-hal lama. Jadi gue benar-benar mau start fresh, makanya gue punya kewajiban untuk memberitahu hasil, karena kan gue selama ini gue diem, gue nggak ngomong apa-apa karena gue menghargai proses yang ada. Sebelum proses itu konkret 100%, gue nggak akan spekulasi karena gue menghargai teman-teman penyelidikan dan lain-lainnya gitu loh. Makanya berapa waktu lalu Bang Darren selaku lawyer gue memberikan informasi surat ya Bang ya, surat pemberian penetapan tersangka. Jadi yang Depok ini sudah tersangka, jadi sudah rapih gitu loh, dan sudah terbukti apa yang gua laporin pencemaran nama baik soal pencurian dan lain-lainnya itu tidak terbukti, karena kan gua mesti mengklirkan nama gua, karena semua orang berpikir gue mencuri cincin dan lain-lainnya gitu. Nah itu penting buat gue karena gue pengusaha, gue punya nama baik dan gue harus memikirkan nama itu gitu loh. Meskipun dia bilang dia nggak nyebut nama gue, dia apa semua, tapi dia memberikan satu opini kalau ada barang dia yang hilang di rumah gue. Mau itu pembantu, mau itu siapa, intinya adalah di rumah Okan Cornelius gitu loh. Nah jadi itu penting, intinya sudah tersangka, prosesnya dijalanin semua, tahapan-tahapan dijalan semua, lalu mediasi juga udah 2 kali gitu loh. Meskipun dia ada berbicara soal restoratif justice, kenapa tidak dijalankan? Nah karena pada saat itu adalah dia tidak mengaku bersalah. Karena kalau restoratif justice adalah kalau dia merasa bersalah, terus gue terus jalanin, nah mungkin ada hal-hal yang gue tidak jalankan. Tapi sekarang kan waktu itu pernah mediasi Bang ya, pernah mediasi, mau minta maaf gak? Merasa bersalah gak? Tidak. Ya udah, kita terusin gitu, pakai tersangka sekarang. Jadi ini buktinya. Jadi semua yang gue bicara semua ada fakta-faktanya gitu loh. Sudah sejak 2 bulan yang lalu. Tepatnya? Bulan Oktober, September akhir. Tanggalnya mungkin bisa Bulannya tanggal 29 September 2021. Oke, berapa kali proses mediasi berjalan? Proses mediasi sudah 3 kali, tapi tidak berhasil karena yang bersangkutan tidak merasa bersalah dan tidak memiliki kesalahan gitu. Dan ada syarat perdamaian kita yang tidak mau dipenuhi. Restoratif justice itu pertemuan kedua belah pihak, kan benar kan? Dengan hadirnya lawyer kan sudah mewakili dari pihak, karena kan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh klien saya. Saya bukan datang membicarakan sesuatu yang seenak saya gitu. Jadi itu restoratif justice. Saya rasa kita tidak ada membelakangi hukum. Kita sudah melakukan, tapi tidak maksimal karena terlapor tidak mau mengikuti persyaratan perdamaian kita. Salah
satu-satunya minta maaf. Gini, gunanya ada lawyer adalah untuk mendampingi on behalf. Kalau gua hadir, terus gua pakai lawyer buat apa gitu. Lawyer kan kalau di masalah gini kan mewakili. Ya kalau gue juga datang terus gue buat apa lawyer gitu loh. Jadi emang lawyer ini kan sudah satu kesatuan sama klien. Jadi kalau kliennya ada kerjaan, gue kebetulan sering keluar kota urusan kerjaan gue. Jadi ya didampingi lawyer kan sama aja, intinya kan niatnya gimana. Mau damai, mau enggak kan sama aja gitu, nggak perlu gue datang. Bang Darren pun sudah cukup. Persyaratannya adalah minta maaf dan mengakui apa yang sudah dikatakan, tapi tidak dengan permintaan maaf yang tidak mengakui kesalahan ya. Jadi jangan sampai nanti minta maaf tapi berstatement seakan-akan dia dipaksa atau dia tidak melakukan, tapi karena permintaan seseorang dia meminta maaf. Nah, itu tidak sah gitu. Jadi minta maaf, akuin semua yang sudah Anda katakan dan Anda lakukan. Karena yang Anda katakan semuanya itu ya ada saksinya dan ada buktinya. Kita tidak mengada-ada dan tidak hanya katanya, ada orangnya, ada tertulisnya, dan banyak bukti dan saksi lah judulnya gitu. Bahwasanya dia melakukan semua ini untuk bukan hanya menempuh atau mendapatkan keadilan, tapi untuk menghancurkan kehidupan Okan Cornelius. Jadi kayak yang dibilang hilang-hilang, yang bilang cincin dia beli. Yang pasti ini kontraknya atas nama gue. Ini kontrak dari perusahaan cincin itu. Kode cincinnya, gambar cincinnya semua ada semua. Jadi emang ini sebenarnya karena atas nama gua, kalaupun ada apa-apa itu punya gua sebenarnya. Cuma pada saat itu gua nggak pakai cincin, dia pada saat itu adalah istri gua, ya gua kasih cincin yang di dia. Tapi dia bilang ini ratusan juta berlian, ini bukan berlian, ini blue sapphire. Dan semua ada kodenya, cincinnya ada, cincinnya sudah di pihak kepolisian, semua sudah resmi. Ini ada bukti otentik sepertinya, dia masih nggak ngaku. Itu loh, makanya gue terusin ke tersangka. Nah, makanya tersangka ini bukan karena semacam tersangka, karena proses semua, bukti-bukti semuanya gue ada semua. Dan ini ada kontraknya, kerjasama endorsement antara gue sama perusahaannya, gambar cincinnya juga ada, kode cincinnya juga ada, dalam cincinnya ini ada kode. Jadi bukannya gue ngambil barang orang lain, ini semua sudah dikonfrontir sama si tersangka itu, gitu loh. Kedepannya hanya gue memberitahu gitu loh, kalau kita sudah berpisah, ya kan, nggak usah merusak satu sama lain, hidup sendiri-sendiri, main bisnis beda-beda, sudah gitu loh. Jangan memberikan opini-opini ke masyarakat yang negatif dan tidak berdasar gitu loh. Tapi ya emang gue juga nggak menyalahkan dia, karena kan emang dia niatnya mau ngacau hidup gua. Nah itu urusannya apa, waktu itu ngomong sama Denny ya. Ada WhatsApp-nya juga. Betul. Mungkin Denny bisa kasih lihat WhatsApp-nya, emang dia bilang ya dia mau menghancurkan hidup gua sehancur-hancurnya. Nah itu WhatsApp-nya ke Denny langsung gitu loh. Makanya gua simpen chatnya jadi barang bukti ke pihak polisian juga gitu loh. Jadi dari sini gua punya penilaian adalah ini semua emang nyambung. Karena apa? Dia mau merusak hidup gua, dia mau hancurkan hidup gua dengan berbagai macam cara gitu loh. Tapi kan semuanya gua cari-cari bahan-bahan bukti otentik supaya semua ini bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Nah, jadi dia ngaku ini semua ya make sense. Karena apa ya? Emang niat dia dari awal dia mau bikin hidup gua hancur gitu loh. Dan juga kan dia mau menjauhkan gue sama anak gue gitu. Nah ini juga ada chatnya. Aku pastikan kamu akan kehilangan Jaden dan jatuh ke tangan ibunya. Jadi ini chat-chat ini semua ada gue simpan jadi barang bukti gitu. Tapi dengan waktu berjalan, gue nggak akan mempanjang ini. Karena pertama adalah semua ini adalah pusat kejadian gitu loh. Yang penting sekarang dia bahagia, dia happy, apalagi dia bersama ibu yang melahirkan dia. Sekarang dia bahagia, dia sehat, apapun juga ibu kandung akan merawat dia dengan hati yang baik, dengan sangat baik. Jadi itu intinya. Karena gue lihat juga Jaden juga sudah berkembang dengan baik,
Jadi menurut gua tidak perlu diterusin lagi. Yang penting sekarang status sudah tersangka, sudah terbukti siapa yang salah, sudah terbukti semua otentik ya. Bukan hanya bicara, bukan hanya tulis-tulis di story-story media sosial, membuat opini publik, bukan. Semua ini ada papernya, ada paper, ada bukti yang dikasih lihat gitu loh. Nah, jadi lalu juga, nah ini putusan pengadilan. Waktu itu juga dibilang pengadilan itu hanya cekcok aja. Nah, dia hanya kasih berapa lembar, padahal semua juga ada cekcok dan kekerasan kepada anak. Ini semua ada di sini, semua ada, tinggal dibaca ini. Dan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan. Pada saat mediasi nih, saya bilang waktu itu keputusan dari PT juga sudah keluar kan, bahwasannya Okan yang menang. Saya bilang ini keputusan sudah keluar. Sekarang kalau lu mau, gue bisa mediasikan supaya lebih cepat kalian berdamai. Lu minta maaf aja. Di PT juga lu udah kalah, ya. Lu minta maaf. Ntar gue fasilitasi deh pertemuan kamu dengan Okan. Jadi jangan bilang Okan tidak hadir. Sekarang gini, apa fungsinya pengacara? Pengacara itu kan on behalf. Ya, jika seseorang sudah percaya, pengacara dapat menyelesaikan, kenapa dia harus ikut-ikut lagi kan gitu. Tapi kalau dia nggak percaya 100% dengan lawyernya, ya silakan aja nebeng selalu gitu. Atau cuma mau nampang di depan kamera, ya ikut-ikut aja kan gitu. Ini kan judulnya bukan mau nampang, mau solusi, mau tenang hidupnya. Jadi konteksnya pada saat saya tawarkan perdamaian di saat itu, dia bilang apa? Bang, kalau kalah di PT emang kenapa bang? Emang nggak ada jenjang hukum yang lebih tinggi gitu? Oh, gue dasar aja dia bakalan naik nih kan. Tapi saya bilang jangan, gue bilang mendingan kita selesaikan di sini. Ini posisi belum apa tersangka nih ya, kita selesaikan di sini. Ntar lu gua temuin. Nggak deh bang, katanya. Ntar aja deh, saya pikir-pikir dulu. Tiba-tiba masuk surat, dia sudah ngajukan kasasi. Nah, setelah dia ajukan kasasi, di sini pun kasus berjalan, dia pun jadi tersangka. Nah, ada beberapa minggu yang lalu ya, kita dikirimin surat bahwasannya dia sudah mencabut kasasi dia di MA. Dan ada stempelnya dari Jadi ini maksudnya gini, hukum jangan dibikin buat mainan lah ya gitu. Lu kalau mau tempuh keadilan, mau tempuh lu punya hak, yang benar-benar aja gitu. Jadi jangan pakai hukum itu buat main-mainin hidup seseorang. Itu nggak baik loh. Ya, efek sampingnya nanti ada. Kalau kita bilang sekarang terkait masukan juga, pada saat saya bicara waktu itu, kalau lu kasasi juga nggak akan ada ngaruhnya sama Okan, karena dia juga nggak akan nikah sekarang. Saya bilang, tapi dia beritakan di media apa? Kata Okan tidak akan pernah menikah lagi. Gitu. Ini kan masuk ini. Karena saya lihat cewek aja kan gitu. Saya nggak mau bikin ribet hidup orang lah, tapi jangan memberitakan sesuatu yang tidak benar, apalagi yang sumber beritanya keluar dari saya, karena saya tidak pernah mengatakan itu. Jadi kalau dibilang terkait mediasi, terkait RJ, terkait tersangka, kita sudah mengupayakan dari segala macam cara dan arah. Tapi ya mungkin beliau terlalu confident dengan diri beliau, atau mungkin dari bisikan-bisikan dari kiri dan kanan gitu. Nah, pada saat dia tahu semuanya sudah tidak ada manfaat, dia mau kembali lagi gitu. Kan tidak semuanya bisa kita tarik mundur kan. Mungkin pada saat, sorry bang, aku potong lagi. Mungkin pada saat itu dia pernah ketemu sama Andreas ya. Boleh ceritakan nggak soal kasasi ini? Oke, jadi setelah beberapa waktu putusan PN dan PT itu diputus dan memang kalah, itu dia ngajak saya ketemu itu di Polda lah. Ngobrol. Pada intinya itu saya menanyakan tujuan kamu kasasi apa? Karena kondisinya itu yang kamu minta di dalam putusan, di dalam gugatan itu sudah dikabulkan. Yang diminta apa? Yang diminta adalah cerai. Sudah dikabulkan. Kemudian dia cuma bilang, ya tapi saya mau kasasi untuk masalah utang piutang. Kemudian saya bilang, utang piutang itu bukan di ranahnya untuk perceraian, itu harus dibuka gugatan perdata baru. Oh ya nggak apa-apa, saya cuma mau bikin hidup Okan tuh susah. Supaya apa?
status dudanya dia itu tidak putus dulu. Jadi supaya si Okan itu nggak bisa nikah dulu. Saya bilang, emang lu nggak mau nikah? Ya gua kan nikah bisa di luar. Kalau misalkan Okan kan ya paling di Indonesia. Seperti itulah kurang lebih. Jadi dari situ kan sudah niatnya sudah bukan tidak setuju dengan keputusan pengadilan, tetapi hanya mau balik lagi yang tadi Denny bilang, menghancurkan hidup gua, mempersulit hidup gua gitu loh. Karena ya kasasi ini ya kan waktu banding di PT juga kan bahannya tidak ada materi bandingnya juga tidak ada. Hanya banding aja gitu loh. Karena orang kan kalau mau banding kan artinya tidak setuju dengan putusan. Begitu banding, mereka akan kasih materi banding. Apa? Bilang, lu salah, salahnya apa? Kasih. Tapi dia tidak kasih. Bilang gantungnya supaya lama prosesnya. Ini pun kasasi gitu loh. Nah itu perlu digarisbawahin itu. Dia banding, tapi materi dia nggak kasih. Dia ke kasasi juga dia nggak kirim apa-apa. Gitu. Jadi hanya untuk mengganggu hidup orang aja. Itulah faktanya. Bukan untuk menempuh hukum atau mendapatkan keadilan. Iya. Dia hanya untuk mengganggu Okan doang dia buat ini semua. Gitu. Kalau nggak percaya silakan aja counter aja dari sisi apa mereka. Kalau memang keberatan dengan kita punya statement dan mereka mau cari-cari celah-celah, suruh aja counter, nggak ada masalah kok. Iya. Nah, kita harus siap karena kita katakan apa adanya, nggak ada yang ada apanya di sini gitu. Kita juga nggak pengen jolimin dia gitu. Pada akhirnya kan ya dia ngirimin surat kalau dia mencabut kasasi itu. Jadi apa ini kasasi selama ini apa gitu loh? Kok sangat gampang banget cabutnya? Ya kalau nggak salah waktu itu alasannya apa? Mau ganti kartu keluarga. Ya. Apa gitu loh ganti kartu keluarga? Nggak mau ribut-ribut apa? Jadi kok kasasi ini alasannya tuh sangat sepele banget gitu loh. Karena kalau orang sudah kasasi kan sudah levelnya sudah tinggi nih, berarti ada hal yang mau diperjuangkan nih apa gitu. Tapi ini kan tidak ada buktinya, main cabut-cabut seenak jidatnya aja gitu kan. Tapi dari sini kita bisa menilai gitu loh. Apa sih tujuan dia selama ini apa sampai setahun lebih ini apa? Menggantung-gantung status, menggantung-gantung keputusan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada. Hanya jor-joran di media, ngomong ini story, ngomong. Pada akhirnya, makanya sekarang ini pertemuan hari ini ya itu semuanya sudah ada fakta, sudah tutup. Jadi meskipun kita yakin akan ada jawaban dari seberang sana, tapi 2020 sudah tidak ada lagi permasalahan. 2022 gua nggak mau lagi membahas ini lagi. Semua sudah tutup, sudah terbukti bersalah. Ucapan dia semua tidak betul, ya kan? Heboh di awal, tapi semuanya gua counter dengan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada, gitu.